Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 61. Seorang presiden yang cantik menikahi tuan muda sampah kedua dari keluarga bangsawan, dan meskipun diejek dan diejek, dia tidak pernah menyerah. Akhirnya, tuan muda sampah kedua bangkit dan menjadi suami kuat. Bab 61. Liku-liku hal terjadi begitu cepat. Yao Yanqiu dan yang lainnya tidak bereaksi, Volkswagen Phaeton, yang ditabrak dan penyok, sudah pergi. 200.000 hal ini cukup? Yao Kaisuan berkata dengan tidak percaya. Dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang mobil. Jutaan mobil mewah telah ditabrak lubang seperti itu. Jika perlu diperbaiki, 10 pasti ada ratusan ribu dolar. Tapi saya tidak berharap itu hilang seperti ini. Yao Yanqiu juga tercengang. Setelah pihak lain mengetahui bahwa dia adalah ibu mertua Stephen Lin, dia tidak menyebutkan kompensasi apapun, bahkan tidak mengambil asuransi, dan segera pergi. Mungkinkah pihak lain itu? Teman Stephen Lin. Apa yang terjadi di sini? Su Meili bertanya dengan curiga. Pasti paman kita, yang punya banyak teman. Orang itu barusan harus menjadi teman Stephen kita. Apakah kamu tidak mendengarkannya? Beri Stephen wajah, dan lupakan saja. Yao Yanqiu berkata dengan senyum bangga seketika. Di wajahnya, dia memiliki kecerdasan alami dalam hal berpura-pura menjadi pemaksa, dan ini jelas saat yang tepat untuk berpura-pura, jadi Yao Yanqiu secara alami tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Stephen Lin itu, apakah dia benar-benar sekuat itu sekarang? Tanya Su Meili tanpa sadar. Tentu saja, kamu baru saja melihatnya. Biaya pemeliharaan ratusan ribu yuan tidak diperlukan. Itu hanya demi wajah Stephen. Aku sudah memberitahumu semua bahwa Stephen tidak datang hari ini karena ada sesuatu salah dengan perusahaan. Dengan statusmu saat ini, bagaimana mungkin kamu tidak berani melihatmu? Kata Yao Yanqiu. Su Meili dan Yao Kaisuan saling memandang. Pada saat ini, mereka semua mengerti bahwa apa yang dikatakan Yao Yanqiu sebelumnya adalah benar, dan bahwa Stephen Lin memang bukan lagi orang biasa. Ini bukan episode dari sebuah episode, sehingga keluarga Yao Kaisuan kembali berkenalan dengan Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin tidak datang, dia tidak terlihat ditunjukkan oleh Yao Yanqiu. Setelah pukul 10 malam, Yao Yanqiu mengantar Su Meili dan Yao Kaisuan kembali ke hotel bersama. Kakak, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Ketika Yao Kaisuan hendak turun dari mobil, dia menarik Yao Yanqiu dan berkata. Katakan ada apa? Kata Yao Yanqiu. Itu dia, Xiao Jun, dia baru saja lulus dan sedang mencari pekerjaan. Anda tahu, keluarga Anda tahu nasib Anda. Sekarang perusahaan besar, Anda bisa menyapanya dan mengatur pekerjaan keuangan untuknya. Universitas militer belajar. Kata Yao Kaisuan. Itu hanya bisa dilakukan untuk orang kepercayaan? Yao Yanqiu mengerutkan kening. Jadi, Xiao Jun adalah keluarga kami, jadi bukankah itu lebih merupakan orang kepercayaan daripada orang kepercayaan? Biarkan dia melakukan keuangan perusahaan, maka Anda dapat benar-benar lega jika Anda mengetahui nasib Anda, bukan begitu? Kata Yao Kaisuan. Saya khawatir ini agak sulit. Kata Yao Yanqiu. Jika itu hanya pekerjaan menganggur, Yao Jing akan dapat mengaturnya. Keuangannya akan berbeda. Menurut karakter Stephen Lin, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya mengatur seseorang untuk pergi ke sana perusahaannya melakukan keuangan. Kakak, izinkan saya memberitahu Anda, bahwa Stephen Lin, tidak peduli apa nama keluarga Lin, dia berasal dari keluarga Lin, bukan dari keluarga Yao kami. Jika Anda benar-benar dapat mengatur pasukan muda di perusahaan mereka untuk melakukan keuangan, maka keluarga Lin akan menjadi grup, tidak seperti kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan, bisik Yao Kaisuan. Ini, Yao Yanqiu ragu-ragu. Jika dia benar-benar dapat mengendalikan kekuatan finansial, dia pasti dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat dengan pengalaman bertahun-tahun dalam keluarga Yao. Namun, masalah ini sangat sulit. Sangat sulit. Kembalilah dan biarkan Jinjing meniup bantal angin lebih banyak,
Jingjing sangat cantik. Jika kamu bertingkah seperti pria manja, pria tidak tahu timur, barat, utara dan selatan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, saudari. Kata Yao Kaisuan. Dimengerti, serahkan masalah ini padaku. Kata Yao Yanqiu. Terima kasih banyak, Xiao Jun, terima kasih Bibi. Yao Kaisuan berkata dengan gembira. Terima kasih Bibi. Keesokan paginya, Yao Yanqiu mengendarai mobil kembali ke Yaojing. Mobil ini tidak sengaja menyentuh seseorang, tapi itu bukan masalah besar. Kamu bisa kembali dan memperbaikinya. Yao Yanqiu berkata ringan. Melihat goresan di sisi lampu depan, Yao Jing mengerutkan kening. Bukankah aku memintamu untuk lebih memperhatikan mengemudi? Ada apa? Kamu masih menyalahkan ibumu. Ada begitu banyak orang di pasar malam tadi malam, tidakkah kamu menyadarinya? Yao Yanqiu berkata tanpa daya. Apakah kamu menabrak mobil orang lain? Apakah kamu mendapatkan uang untuk menemani seseorang? Tanya Yao Jing. Saya kalah, saya kehilangan 20.000 yuan. Anda harus memberi saya uang ini. Bu, saya berencana untuk membeli rumah lain. Saya kekurangan uang. Kata Yao Yanqiu. Mengerti. Yao Jing meletakkan kunci dan hendak pergi ketika Yao Yanqiu menghentikannya. Ngomong-ngomong, sepupumu, Xiao Jun, dia lulus dari perguruan tinggi dan tidak punya tempat untuk pergi. Temukan dia posisi di grup Lin. Dia belajar akuntansi, jadi tepat bagimu untuk membiarkannya melakukan keuangan. Kata Yao Yanqiu. Bu, perusahaan itu adalah perusahaan terkenal. Saya adalah asisten presiden. Kualifikasi apa yang harus saya atur agar seseorang menjadi bendahara? Yao Jing bertanya dengan marah. Kamu juga tahu bahwa itu perusahaan Stephen. Siapa Stephen milikmu? Bukankah itu suamimu? Bicaralah dengannya tentang hal itu. Dia tidak datang pada acara penting kemarin. Baguslah aku tidak peduli padanya. Anda memberitahu dia sesuatu, apakah Anda mengerti? Xiao Jun adalah keluarganya sendiri. Apapun yang terjadi, dan dia lebih baik daripada orang luar lainnya dalam hal keuangan. Kata Yao Yanqiu. Bu, jangan membuat masalah. Perusahaan yang kamu tahu takdirmu berkembang pesat, dan pengaturan personel apapun memiliki orang khusus untuk melakukannya. Aku tidak bisa mengendalikan masalah ini. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa mengendalikannya, maka jangan mengakui bahwa aku ibumu. Kamu bisa melakukannya sendiri. Yao Yanqiu meninggalkan kalimat seperti itu dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Hei! Yao Jing menghela nafas, terkadang dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada ibunya. Dia melirik mobilnya, lalu kembali ke perusahaan dan menemukan seseorang untuk mengemudikan mobil ke bengkel 4S untuk perawatan. Di kantor Stephen Lin. Dong Jian mendorong pintu kantor hingga terbuka dan mendapati bahwa Wang Hai dan Stephen Lin ada di sana. Bos, tadi malam ibu mertuamu mengendarai mobil yang kamu beli untuk istrimu dan menabrak mobil orang lain. Kata Dong Jian. Dong Jian, Wang Haigang memberitahuku tentang ini. Kata Stephen Lin. Dong Jian melirik Wang Hai tersenyum dan mengangguk. Wang Hai, mobil siapa yang ditabrak Yao Yanqiu? Stephen Lin bertanya. Wajah Wang Hai sedikit membeku dan berkata, saya belum memeriksa ini. Saya akan meminta seseorang untuk segera memeriksanya. Pada saat itu, mereka menabrak Volkswagen Phaeton dengan nomor plat HC58888 dan pemiliknya adalah Ren Suesong. Dong Jian menjawab. Ren Suesong? Lawan yang Sandao sebelumnya? Stephen Lin bertanya. Ya. Ren Suesong tahu bahwa mobil itu milikmu, dan untuk memberitahumu, dia mengemudikan mobil itu pada waktu itu, kata Dong Jian. Dimengerti, aku ingat bantuan ini. Stephen Lin mengangguk, lalu bangkit dan berkata, aku akan pergi ke game. Oke. Dong Jian dan Wang Hai membungkuk sedikit, menyaksikan Stephen Lin pergi. Setelah Stephen Lin pergi, Dong Jian berjalan ke sisi Wang Hai, menepuk pundak Wang Hai dan berkata, tidak cukup hanya mengetahui apa yang terjadi tadi malam, kamu juga harus mengetahui semua orang yang terlibat dalam insiden itu, serta mereka yang latar belakang orang tersebut,
sehingga bos mengajukan pertanyaan kapan saja, Anda dapat menjawabnya sepenuhnya. Saya terlalu cemas. Wang Hai berkata dengan malu. Perhatikan nanti. Dong Jian tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Mau kemana? Tanya Wang Hai. Pergi beritahu Ren Xuesong, bos mengingat kebaikannya, kata Dong Jian. Hei, kenapa aku tidak memikirkannya? Wang Hai menghentakkan kakinya dengan marah, dan kemudian berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Malam. Yao Jing tidak pulang ke rumah setelah bekerja, karena Stephen Lin memberitahunya bahwa dia tidak akan pulang untuk makan malam-malam ini, jadi Yao Jing terlalu malas untuk kembali memasak. Yao Jing naik taksi langsung ke rumah Song Siking. Song Siking tinggal di rumah sakit selama 2 hari dan pada dasarnya tidak memiliki masalah, jadi dia diperbolehkan pulang hari ini. Hei, aku lelah. Yao Jing masuk ke rumah Song Siking, membuang tasnya, dan melepas jasnya, hanya menyisakan kemeja putih. Kemeja putihnya agak ketat, yang dengan sempurna menonjolkan sosok Yao Jing. Song Siking duduk di sofa dengan gayung lumpuh, dengan topeng di wajahnya. Apa yang kamu lelah? Jangan pikir aku tidak mengenalmu, berteriak lelah, kamu tidak tahu betapa kerennya di hatimu. Kata Song Siking. Apa yang ingin kamu makan? Yao Jing berjalan ke dapur dan bertanya. Dengar, aku baru saja pulang kerja dan aku akan mulai memasak lagi, kata Song Siking. Kalau begitu jangan memakannya. Yao Jing berkata dengan wajah tegas. Tidak, aku ingin makan sukiyaki. Diam, aku sudah lama tidak memakan kekuatan sukiyaki yang kamu buat, kata Song Siking genit. Yao Jing tersenyum dan mulai menyiapkan bahan-bahannya. Selama beberapa tahun memasak untuk Stephen Lin, Yao Jing telah mengembangkan keterampilan memasak yang baik, sementara Song Siking telah ditangkap oleh keterampilan memasak Yao Jing. Malam tiba. Hotpot sukiyaki diletakkan di atas meja di ruang tamu begitu saja. Song Siking tinggal sendirian di satu apartemen. Tidak ada yang disebut restoran. Pada dasarnya, makan dilakukan di ruang tamu. Setiap kali Yao Jing datang ke rumah Song Siking, di satu sisi, dia harus menyelesaikan masalah makan untuk Song Siking, dan di sisi lain, dia harus mengatur pekerjaan rumah untuk Song Siking. Menurut kata-kata Song Siking, Yao Jing layak mendapatkannya bahkan jika dia kelelahan. Namun, bagi Yao Jing, dia suka sibuk, dan dia sangat tidak nyaman ketika dia senggang. Apakah kamu bertengkar dengan suami CEO kamu yang mendominasi lagi? Song Siking bertanya sambil makan. Suami presiden mana yang mendominasi? Yao Jing bertanya tanpa melihat ke atas. Hanya Stephen Lin itu. Orang itu bisa jahat atau jahat sekarang, jahat dan mendominasi, tapi dia sangat kaya, itu benar-benar menyebalkan. Kata Song Siking dengan marah. Takdirku adalah dengan orang tuaku. Tepatnya, hubunganku terlalu buruk. Yao Jing menghela nafas. Itu tidak akan meningkatkan hubungan saya. Song Siking memutar matanya dan berkata, ibumu adalah orang paling sombong di dunia yang pernah saya temui. Berapa banyak penghinaan dan penghinaan yang diterima suamimu dari ibumu, aku sudah menceraikanmu jika itu aku. Stephen Lin bisa bertahan selama beberapa tahun lagi, dan dia pasti mencintaimu. Yao Jing mengerutkan kening. Aku tidak benar untuk orang. Tidak, aku tidak benar untuk orang. Ibumu benar-benar terlalu banyak sebelumnya, dan sekarang dia terlalu banyak. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, ibumu dan Stephen Lin jatuh ke dalam sungai bersama, kamu hanya bisa menyelamatkan satu, siapa yang kamu pilih untuk diselamatkan? Tanya Song Siking. Yao Jing tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa pertanyaan yang diajukan pacar ini kepada pacarnya akan muncul di benaknya suatu hari nanti. Bab 62. Mengetahui bahwa aku bisa berenang, aku akan menyelamatkan ibuku dulu. Yao Jing berkata setelah merenung sejenak. Tidak masuk akal bagimu untuk menjawab seperti ini. Premis asumsiku adalah mereka tidak bisa berenang. Kata Song Siking. Tidak ada asumsi seperti itu. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan berasumsi bahwa, pikirkan sendiri, keduanya tidak bisa berenang, mereka berdua jatuh ke sungai, kamu hanya bisa menyelamatkan satu, siapa yang kamu selamatkan? Kata Song Siking.
Yao Jing terdiam. Bukankah reaksi pertama untuk menyelamatkan ibumu? Song Shiking bertanya. Yao Jing mengangguk. Jadi, di hatimu, ibumu masih lebih penting daripada suamimu, dan karena ini, berkali-kali kamu akan memaafkan ibumu di hatimu, tidak peduli apa yang telah dilakukan ibumu pada Stephen Lin. Pada kenyataannya, saya pribadi, saya benar-benar merasa bahwa Stephen Lin sangat keras. Anda terlalu cantik. Menikahi Anda sebagai istri adalah tekanan bagi siapapun, dan kemudian Anda memiliki ibu seperti itu, hei. Song Shiking menghela nafas. Aku datang kepadamu untuk mengatur suasana hatiku, mengapa kamu membuatku semakin terjerat? Yao Jing memandang Song Shiking dengan marah. Penyesuaian suasana hati seperti apa? Karena kamu pikir ibumu lebih penting daripada Stephen Lin, maka pergilah, bukankah itu berarti ada orang bernama Li Xiao yang mengejarmu? Ibumu pasti lebih menyukai Li Xiao itu, kamu dan Stephen Lin pergi sekarang, pergilah dengan Li Xiao itu, benar. Kata Song Shiking. Aku bukan orang seperti itu. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Jing, sebenarnya, saya telah mengajukan pertanyaan kepada Anda selama bertahun-tahun, mengapa Anda tidak menceraikan Stephen Lin? Apakah itu hanya karena apa yang dikatakan Stephen Lin kepada Anda pada malam pernikahan Anda? Atau apakah Anda hanya mencoba untuk membalas dendam padamu, Yao? Keluarga? Saya tidak berpikir ini adalah alasan mutlak bagi Anda untuk tidak menceraikan Stephen Lin. Song Shiking berkata dengan serius. Yao Jing menunduk, melihat isi mangkuk, dan tidak berbicara. Oke, jika kamu tidak memberitahu saya tidak akan bertanya lagi. Saya kenyang. Saya akan pergi ke siaran langsung untuk melihat bayi penggemar saya. Kata Song Shiking, bangkit dan berjalan ke kamarnya. Yao Jing mengemasi peralatan makan, mendorong pintu kamar Song Shiking dan berjalan masuk. Gaya kamar Song Shiking adalah gotik, dengan elemen gelap di mana-mana. Ini sedikit mirip dengan kepribadian unik Song Shiking. Selain pekerjaannya, Song Shiking juga bekerja paruh waktu sebagai pembawa berita untuk gadis perkotaan saat ini, terutama gadis perkotaan yang cantik. Pendapatan gaji normal tidak cukup untuk pengeluaran mereka. Biaya perawatan gadis-gadis cantik jauh lebih tinggi daripada gadis-gadis biasa, dan barang-barang yang mereka kenakan harus sesuai dengan penampilan mereka. Sepasang sepatu di rak sepatu Song Shiking berharga ribuan dolar, dan gajinya hanya 3 tael. Sepasang sepatu, belum lagi barang-barang yang lebih mahal seperti tas. Oleh karena itu, pekerjaan paruh waktu diperlukan untuk hampir setiap pekerja kerah putih, dan untuk pekerja kerah putih yang cantik, tidak ada yang lebih cepat daripada streaming langsung. Streaming langsung, dibandingkan dengan banyak wanita cantik, lebih cepat daripada mendapatkan uang dari sebuah panggung. Hanya 1.800 untuk duduk di atas panggung. Jika Anda bertemu dengan seorang tiran lokal di internet, puluhan ribu dolar akan naik dan turun dalam 1 menit, dan Anda harus minum sambil duduk di atas panggung. Anda tidak perlu menjadi pembawa berita, selama Anda bisa menelepon Lautie 666. Setiap orang yang menjadi jangkar memiliki hati yang tersembunyi untuk sesuatu yang sia-sia, dan Song Shiking juga sangat terburu-buru. Menurut apa yang dia katakan, dia sekarang menjadi pembawa acara selebriti internet dengan ratusan ribu penggemar, dan dia bisa mendapatkan puluhan ribu dolar sebulan dengan memberikan hadiah. Pada saat ini, Song Shiking sedang duduk di depan komputer mengobrol dengan para penggemarnya. Melihat Yao Jing masuk, Song Shiking berkata ke komputer, "Sayang, aku memiliki saudara perempuan peri di sini yang lebih cantik dariku, dan juga sahabatku. Apakah kamu ingin melihatnya? Jika kamu mau, terbangkan pesawat." Yao Jing memutar matanya, dia berkata, "Jangan gunakan aku untuk menghasilkan uang." "Ada apa? Bayiku sering mendengarku menyebutmu, mereka sudah lama ingin melihatmu." "Wow, terima kasih untuk roket Big Dragon yang perkasa, Mama, aku akan membiarkan sahabatku muncul," kata Song Shiking sambil melambai kepada Yao Jing, "Kemarilah, tunjukkan saja wajahmu." "Tidak." Yao Jing menggelengkan kepalanya. "Kemarilah dan tunjukkan wajahmu, aku akan mengajarimu trik untuk menghadapi Stephen Lin." Song Shiking berkata dengan misterius. "Kenapa aku harus berurusan dengannya?" Yao Jing memutar matanya dan berkata, "Seorang pria adalah musuh alami kita.
Jika Anda bisa mengalahkannya, maka Anda akan mendominasi. Anda tidak perlu khawatir dia akan bertengkar dengan Anda. Anda bisa hidup manis setiap hari. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, maka kamu akan menjadi dendam seperti hari ini. Kata Song Shiking. Benarkah? Yao Jing mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja, aku mengenal pria lebih baik darimu. Song Shiking berkata dengan bangga. Yao Jing ragu-ragu sejenak dan duduk di samping Song Shiking. Cahaya putih di komputer menerpa wajah Yao Jing, membuat wajah Yao Jing semakin putih dan lembut. Yao Jing melirik kamera dengan hati-hati dan bertanya, apakah ini baik-baik saja? Ya. Wow, kamu melihat rentetan itu? Song Shiking berkata dengan penuh semangat, menunjuk ke layar komputer. Yao Jing melihat ke layar komputer dan melihat kata, kecantikan, di seluruh layar komputer. Oke. Yao Jing berdiri dan ingin berjalan ke samping, tetapi ditangkap oleh Song Shiking. Saudara Dalong, sahabatku tidak mengecewakanmu, kan? Duk, terima kasih Saudara Dalong untuk 1 tembakan, 2 tembakan, 3 tembakan. 10 tembakan super panas, kakak laki-lakiku perkasa dan mendominasi, dan dia nomor 1 di dunia. Seru Song Shiking bersemangat. Oke, aku di sini hanya untuk menunjukkan wajahku, itu saja. Yao Jing mematahkan tangan Song Shiking, bangkit dan berjalan ke samping, lalu berkata, ingat apa yang kamu katakan? Aku akan memberitahumu ketika aku mengudara, kamu akan melakukan pekerjaanmu dulu. Baik. Wow, Jing, aku mohon informasi kontakmu. Big Dragon, kamu benar-benar, kamu ada di depanku. Submi akan menjadi sahabatku. Aku akan mengabaikanmu. Kata Song Shiking dengan arogan. Yao Jing menggelengkan kepalanya tak berdaya dari samping. Song Shiking memiliki kepribadian seperti itu sejak dia masih kecil. Dia tampak sangat terbuka, tetapi Yao Jing tahu bahwa Song Shiking sebenarnya adalah orang yang konservatif. Pacar, tapi pacar tidak pernah. Memasuki kamar Song Shiking. Yao Jing berjalan ke ruang tamu, membawa laptopnya, dan duduk di samping tempat tidur untuk mulai bekerja. Song Shiking meringkuk di kursi, menggoda semua jenis permainan di komputer. Yang satu sangat tenang, yang lain sangat hidup, dan keduanya membentuk kontras yang kuat. Dua orang dengan kepribadian yang berbeda dapat menjadi sahabat, hanya dapat dikatakan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sebagai orang biasa. Pada saat ini, layar ponsel Song Shiking di sebelah tempat tidur tiba-tiba menyala. Yao Jing melirik secara tidak sengaja dan melihat seseorang mengirim pesan WeChat, dan konten WeChat sangat eksplisit. Bayi kecil, apa yang kamu lakukan? Merindukanku? Kalimat seperti itu bukan apa-apa, tetapi nama orang yang mengirim pesan WeChat membuat Yao Jing mengerutkan kening. Nama orang yang mengirim WeChat adalah Yao Wenwei. Dia suami Shuhui. Melihat Yao Jing melihat ponselnya, Song Shiking buru-buru mengambilnya. Ada apa denganmu dan Yao Wenwei? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Bagaimana situasinya? Tidak ada. Song Shiking menggelengkan kepalanya. Shiking, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak peduli seberapa berantakan Anda harus memiliki garis bawah. Saya tahu Anda dulu suka menguji pacar wanita lain, tapi itu hanya pacar. Yao Wenwei adalah suami Shuhui, Anda tidak bisa lakukan ini, tidak ada pria yang tidak mencuri, terutama ketika dia bertemu wanita sepertimu. Kata Yao Jing serius. Apa yang kamu pikirkan, itu hanya obrolan biasa, tidak apa-apa, dan juga, apakah kamu lupa apa yang dilakukan wanita Shuhui itu kepada kamu dan aku ketika dia sedang belajar? Dia membuat rumor bahwa kamu dibius oleh gangster di luar sekolah, dan kemudian dia juga menyebarkan desas-desus bahwa itu adalah saya dan para gangster. Anda tidak tahu seberapa besar hal-hal ini memengaruhi Anda dan saya saat itu. Song Shiking mematikan mikrofon komputer, memandang Yao Jing dan berkata, kamu tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa dia menyebarkannya. Kata Yao Jing, saya tidak punya bukti, tapi siapa yang bisa mendapatkan bukti untuk hal semacam ini? Saat itu, saya meminta banyak orang untuk mencari tahu siapa yang membuat rumor. Pada akhirnya, mereka semua menunjuk satu orang, dan itu adalah dia Shuhui.
Insiden ini membunuh sekolah menengah saya. Saya telah dicap sebagai arloji selama beberapa tahun, dan saya tidak akan dengan mudah memaafkannya untuk wanita seperti itu. Ini adalah perang antara saya dan dia, dan hanya ada satu pemenang dalam perang ini, dan itu aku, Song Shiking. Song Shiking mengertakkan gigi dan berkata, "Tapi semuanya pasti ada intinya," kata Yao Jing. "Saya memiliki intinya, tetapi saya tidak tahu apakah Yao Wenwei memiliki intinya." Song Shiking mengangkat bahu, mengangkat teleponnya dan menjawab dengan pesan, lalu menyalakan mikrofon dan terus berinteraksi dengan penggemar. Melihat adegan ini, Yao Jing menghela nafas. Di sekolah menengah, dia dan Song Shiking sama-sama cantik di sekolah. Mereka cantik dan memiliki banyak angin dan hujan alami. Memang benar bahwa mereka digosipkan oleh orang-orang dan mereka juga terpengaruh sampai batas tertentu. Namun, itu sudah banyak tahun lalu Yao Jing sudah meletakkannya. Song Shiking selalu mengingatnya. Itu setelah jam 10 dalam sekejap mata, dan Song Shiking mematikan komputer setelah mengobrol dengan para penggemar sebentar. "Aku siap untuk kembali," kata Yao Jing. "Kembali saja, katakan padaku kenapa, aku bukan ibumu." Song Shiking berbaring di tempat tidur dan berkata dengan acuh tak acuh. "Bukankah kamu berjanji padaku, selama aku menunjukkan kepada penggemarmu, kamu akan memberitahuku bagaimana menghadapi Stephen Lin," kata Yao Jing dengan marah. "Ngomong-ngomong, Jing, jika kamu datang untuk menjadi pembawa berita, itu akan menjadi sangat populer. Baru saja, Presiden Serikat Pekerja kita menemukan saya secara pribadi, menanyakan informasi Anda, dan berkata dia ingin mengontrak Anda. Tapi saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengontrakmu, karena kamu memiliki suami CEO yang mendominasi, haha." Song Shiking tertawa. "Aku harus pulang, maukah kamu memberitahuku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan memasak untukmu lagi di masa depan." Yao Jing berkata dengan marah. "Oke, Jing, izinkan saya memberitahu Anda, ketika Anda kembali, tanyakan Stephen Lin pertanyaan yang baru saja saya ajukan, dan Anda dapat bertanya kepadanya siapa yang akan dia selamatkan terlebih dahulu jika Anda dan ibunya jatuh ke sungai, dan jika dia menjawab sial. Kalau begitu biarkan dia memahamimu, jika dia menjawabmu, maka katakan padanya bahwa karena dia lebih menghargaimu, mengapa dia tidak bisa memaafkan ibumu untukmu, mengerti?" kata Song Shiking. "Masuk akal." Mata Yao Jing berbinar, lalu segera bangkit dan berjalan keluar ruangan. Melihat Yao Jing pergi, Song Shiking meletakkan tangannya di bawah kepalanya. "Diam, Jing, jika kamu adalah kamu yang lama, kamu tidak akan berpikir tentang bagaimana menghadapi Stephen Lin sama sekali, karena kamu sama sekali tidak peduli dengan Stephen Lin, tetapi sekarang kamu telah berubah. Hei, jangan salahkan aku, ini tidak ada jawaban untuk pertanyaan apapun. Satu-satunya hasil dari mengajukan pertanyaan ini antara pasangan adalah konflik. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Pergi, dan temukan seseorang yang benar-benar mencintaimu." Song Shiking bergumam pada dirinya sendiri. Bab 63. Dalam hal bisnis, Yao Jing adalah seorang master, tetapi jika menyangkut pria dan wanita, Yao Jing bahkan tidak bisa menandingi kuku Song Shiking. Yao Jing kembali ke rumah sebelum pukul 11. Ini adalah garis bawah Yao Jing. Setelah 4 tahun menikah, jika dia berada di Haisya, dia tidak akan pernah pulang lebih dari jam 11. Ketika sampai di rumah, Stephen Lin sedang duduk di sofa menonton TV, menonton drama etika keluarga yang sangat bergizi. Melihat Yao Jing kembali, Stephen Lin menyambutnya, Yao Jing setuju, dan kemudian berjalan ke kamarnya. Setengah jam kemudian, Yao Jing berjalan keluar dari kamarnya dengan mengenakan piyama setelah melepas riasan dan dandanannya. Yao Jing mengenakan piyama baru hari ini, coklat, dengan permukaan halus, potongan rendah, dan piyama coklat sutra di bawah rok suspender. Yao Jing berjalan ke dapur, memotong semangka dan membawanya ke ruang tamu, dan meletakkannya di meja kopi. Setelah itu, Yao Jing duduk di sofa tunggal di samping Stephen Lin dan menonton TV bersama Stephen Lin. Yao Jing sedikit linglung. Dia memandang Stephen Lin dari waktu ke waktu, dan menemukan bahwa Stephen Lin bahkan tidak memandangnya. Ini membuatnya sedikit kesal. Dia sengaja mengenakan piyamanya yang lebih besar,
Berharap Stephen Lin akan memperhatikannya, jadi dia dengan tenang mengajukan pertanyaan yang diajarkan Song Si-king padanya, tetapi Stephen Lin tidak menjawab sama sekali. Tidak. Mungkinkah Stephen Lin tidak tertarik pada wanita? Ide seperti itu tiba-tiba muncul di benak Yao Jing, dan kemudian dia terkejut, dan dia merasa bahwa idenya sepertinya benar. Yao Jing tidak tahu betapa menariknya dia bagi pria, tetapi menurut konsep yang ditanamkan Song Si-king padanya setiap hari, daya mematikannya bagi seorang pria tidak berbeda dengan hulu ledak nuklir, jadi siapapun yang tidak tertarik padanya akan semua memiliki orientasi yang berbeda. Kalimat ini adalah kata-kata asli Song Si-king. Sebelumnya, Yao Jing berpikir bahwa Stephen Lin karena rendah diri dan rasa hormat, jadi dia selalu menjaga jarak dari dirinya sendiri. Sekarang Stephen Lin bukan lagi Stephen Lin yang sama sebelumnya, tetapi dia masih mengabaikan dirinya sendiri. Menurut Song Si-king, hanya mungkinkah itu? Mungkin ada yang salah dengan orientasi Stephen Lin. Mari kita berhubungan dengan penampilan Stephen Lin. Stephen Lin sangat tampan, bahkan cantik. Secara umum, pria seperti itu tampaknya juga memiliki banyak orientasi yang tidak terlalu normal. Yao Jing memandang Stephen Lin. Fitur wajah Stephen Lin benar-benar tampan, belum lagi 3 dimensi, dan garis-garisnya jelas. Dari samping, seluruh orang tampaknya keluar dari lukisan. Ketika Yao Jing menikah dengan Stephen Lin, dia tidak harus hidup atau mati. Sebagian kecil alasannya adalah karena Stephen Lin sangat tampan. Jika dia menikahi seseorang dengan kepala besar dan leher tebal, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Panjang. Bagaimanapun, ini masih dunia penampilan, jika Stephen Lin jelek, maka tidak akan ada yang seperti 3 atau 4 tahun ke depan. Aku tahu nasibku, izinkan aku bertanya padamu, kata Yao Jing. Ya, ada apa? Stephen Lin bertanya tanpa melihat ke belakang. Kamu lihat aku. Yao Jing berkata dengan marah. Hah? Stephen Lin menatap Yao Jing, sedikit bingung. Yao Jing tidak akan pernah bertingkah seperti anak manja dengannya sebelumnya. Di mata Stephen Lin, Yao Jing bertingkah seperti anak manja saat ini, meskipun dia terdengar sedikit marah. Jika aku jatuh ke sungai dengan ibumu pada saat yang sama, kamu hanya bisa menyelamatkan satu. Siapa yang kamu pilih untuk diselamatkan lebih dulu? Tanya Yao Jing. Setelah Stephen Lin terdiam sejenak, dia berkata, aku tidak punya ibu. Yao Jing tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba berpikir bahwa ibu Stephen Lin telah meninggalkan dunia ini ketika Stephen Lin masih sangat muda. Hati Yao Jing sedikit bergetar, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya tidak punya niat lain. Tidak apa-apa, ibuku telah pergi selama bertahun-tahun, tetapi jika ibuku masih hidup, jika kamu jatuh ke sungai bersamanya, aku akan memilih untuk menyelamatkannya, kata Stephen Lin. Kenapa? Tanya Yao Jing curiga. Ibuku melahirkanku, dan dia mengajariku bagaimana hidup dalam keluarga Lin. Banyak anak muda, ketika aku didorong dari atap rumah tua oleh Lin Zixing, semua orang mengira aku akan hancur, itu adalah milikku. Ibu, dia tinggal di rumah sakit siang dan malam, memohon para dokter keras setiap hari untuk memberitahu mereka untuk tidak menyerah pada saya. Meskipun saya tidak bisa bergerak selama waktu itu, saya bisa mendengar setiap kata yang ibu saya katakan, dan dia berdoa untuk surga setiap hari. Kata Stephen Lin. Setiap ibu akan melakukan hal yang sama di hadapan putranya. Yao Jing berkata, dia tidak menaikkan standar, tetapi fakta bahwa setiap ibu akan memberikan segalanya untuk anaknya untuk bertahan hidup. Stephen Lin tersenyum dan melepas pakaian di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang kuat. Meskipun dia sedang duduk, otot perut 8 pak dan 2 otot dada seperti besi masih terlihat jelas. Yao Jing menundukkan kepalanya dengan panik. Stephen Lin menunjuk ke posisi punggung bawahnya dan berkata, apakah kamu tahu apa ini? Yao Jing mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan menemukan ada bekas luka di punggung bawah Stephen Lin. Apa itu? Tanya Yao Jing. Ini hadiah dari ibu saya, dan juga harapan bagi saya untuk hidup. Tahun itu, saya jatuh dari atap dan organ saya rusak. Yang paling rusak adalah ginjal saya. Saya tinggal di rumah sakit.
Selama seminggu, pada akhirnya, dokter gagal menyelamatkan ginjal saya. Kedua ginjal saya tidak dapat digunakan. Dokter sudah menghukum saya mati. Ibu saya menarik saya kembali dengan tiba-tiba, dan harganya, salah satu ginjalnya. Stephen Lin berkata, dengan lembut membelai luka di punggung bawahnya, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Maksudmu, ibu mertua memberimu salah satu ginjalnya? Yao Jing bertanya dengan ngeri. Dia belum pernah mendengar Stephen Lin atau orang lain mengatakan ini, bahkan rumor sedikit pun. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, seorang ibu dapat memberikan segalanya untuk anaknya, tetapi tidak semua ibu akan memberikan nyawanya untuk anaknya. Ibu saya tidak dalam keadaan sehat. Setelah memberi saya ginjal, kondisi fisik saya adalah semakin buruk, dan saya harus ditindas oleh Lin Xixing dan Shen Hongyue. Jadi ibu saya pergi ketika saya berusia 10 tahun. Yao Jing terdiam, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ibuku memegang tanganku sebelum aku pergi dan hanya mengatakan satu kalimat. Dia menyuruhku untuk bertahan, menanggung semua intimidasi kepadaku, untuk menanggung semua ketidakadilan, untuk menanggung semua yang ada di dunia ini, sampai suatu hari aku memilikinya. Kemampuan yang cukup untuk bertarung melawan seluruh dunia, maka saya tidak perlu bertahan lagi, jadi saya bertahan selama lebih dari 20 tahun, kata Stephen Lin. Yao Jing menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka kamu memiliki cerita seperti itu. Sebagai istrimu, aku tidak pernah benar-benar peduli padamu, jadi aku tahu sekarang, maaf. Stephen Lin tersenyum dan mengenakan pakaiannya, lalu dia berkata, jadi, untuk ibuku, aku lebih suka memberikan segalanya. Kamu jatuh ke sungai bersama ibuku, aku hanya bisa menyelamatkannya, dan kemudian aku akan melompat ke sungai dan mati bersamamu. Hah? Yao Jing menatap Stephen Lin dengan heran. Saya tidak melindungi ibu saya, dan saya kehilangan dia selamanya. Jika saya tidak melindungi istri saya, maka saya lebih baik mati bersamanya, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin meremehkan, tapi Yao Jing bisa merasakan kekuatan kata-kata ini. Dia percaya bahwa jika hari itu tiba, Stephen Lin menyelamatkan ibunya, tetapi dia tenggelam, maka Stephen Lin pasti akan mati bersamanya tanpa ragu-ragu. Yao Jing berdiri, berjalan ke sisi Stephen Lin, duduk, bersandar pada Stephen Lin dengan lembut dan berkata, terima kasih, Stephen. Stephen Lin menyilangkan kakinya dan menonton TV, tetapi tidak memeluk Yao Jing, karena dia tahu bahwa Yao Jing baru saja tergerak, dan hanya tergerak. Namun, tubuh Yao Jing benar-benar harum. Stephen Lin jarang begitu dekat dengan Yao Jing. Dikatakan bahwa Yao Jing memiliki aroma tubuh yang alami. Dia telah menikah dengan Yao Jing selama 4 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mencium aroma ini. Wewangian ini berbeda dari aroma sampo dan shower gel biasa, sangat ringan dan hampir tidak terlihat, tetapi sebenarnya ada di tubuh Yao Jing. Stephen Lin menjadi tenang dan menonton plot di TV. Aku minta maaf padamu untuk ibuku, kata Yao Jing. Setiap orang akan memiliki seseorang yang membuat mereka tidak berdaya tetapi tidak memiliki cara untuk melepaskan mereka, kata Stephen Lin. Ibuku sangat miskin ketika dia masih kecil, jadi ketika dia dewasa, dia suka peduli tentang segalanya, dan dia juga suka berbicara tentang tawar-menawar kecil, dan dia bahkan lebih sombong. Tetapi seperti yang kamu katakan, itu milikku. Ibu yang melahirkanku, tanpa dia, tidak ada aku sekarang, jadi bagaimanapun, di hatiku, ibuku akan selalu menjadi yang terpenting, tidak peduli seberapa buruk dia. Kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan berkata, saya mengerti Anda. Saya tahu sulit bagi Anda untuk memaafkan ibu saya. Bagaimanapun, dia telah melakukan terlalu banyak hal kepada Anda sebelum itu melukai harga diri Anda, tapi saya masih berharap saya bisa melakukannya. Yang terbaik untuk membantumu. Perbaiki hubungan antara keduanya. Kata Yao Jing. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak ingin mengganggu ibumu tentang apa yang dia lakukan? Stephen Lin bertanya. Kenapa? Tanya Yao Jing. Karena aku iri pada kalian yang punya ibu, apapun yang dia lakukan padaku, dia akan selalu baik-baik saja denganmu. Jika aku jadi kamu, selama dia adalah ibuku,
apapun yang dia lakukan, aku akan memaafkannya, bahkan jika dia meminta saya untuk menceraikan istri saya, kata Stephen Lin. Bisakah kamu memaafkan ibuku? Tanya Yao Jing. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oke. Yao Jing menghela nafas. Stephen Lin saat ini adalah orang yang tidak akan berkompromi. Sangat sulit baginya untuk memaafkan ibunya. Oke, aku sudah selesai menonton TV, aku akan melepasnya dulu, mimpi indah. Kata Stephen Lin, mengambil remote control dan mematikan TV. Yao Jing duduk tegak, dan berkata dengan marah kepada Stephen Lin, aku hanya mengandalkannya sebentar dan kamu tidak tahan? Seperti kamu tidak tahu, lain kali kamu akan menemukan hari, aku akan memberimu 1 hari penuh. Stephen Lin berkata sambil tersenyum dan berdiri. Hantu mengandalkanmu. Yao Jing memutar matanya. Stephen Lin tersenyum dan berjalan menuju kamar. Ketahui nasibmu. Yao Jing tiba-tiba memanggil. Stephen Lin berhenti dan bertanya, ada apa? Tidak, tidak ada. Yao Jing menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba teringat bahwa pertanyaan yang akan dia tanyakan itu bodoh. Ngomong-ngomong, asisten kepala keuangan perusahaan telah mengundurkan diri. Anda dapat menemukan asisten lain untuknya, kata Stephen Lin. Asisten kepala keuangan? Yao Jing sedikit mengernyit dan berkata, tidak apa-apa menyerahkan ini pada Wang Hai. Kamu adalah asisten presiden, dan kamu hanya asisten kepala keuangan. Anda bisa mengatur hal-hal sepele. Ayo, kata Stephen Lin, berjalan ke kamarnya dan menutup pintu. Asisten kepala keuangan. Jika kamu hanya seorang asisten, Xiao Jun, seharusnya tidak ada masalah, kan? Yao Jing bergumam pada dirinya sendiri. Bab 64. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, Yao Jing menyiapkan sarapan untuk Stephen Lin seperti biasa. Stephen Lin memakannya dengan sangat serius, dan merasa bahwa sarapan hari ini tampaknya lebih kaya daripada di masa lalu. Terlihat bahwa hubungan antara keduanya telah mereda, tetapi belum banyak kemajuan, dan masih hangat. Setelah keduanya selesai makan, mereka berjalan keluar rumah bersama. Begitu mereka meninggalkan rumah, mereka berdua mencium bau yang tidak sedap. Di depan pintu mereka sekitar 1 meter atau lebih, ada beberapa kantong sampah. Kantong sampah itu sangat besar. Meskipun mulut tasnya sudah diikat, tidak tahan karena ini musim panas, dan itu terlalu dekat dengan pintu mereka berdua. Baunya benar-benar melekat di pintu Stephen Lin. Tak perlu dikatakan, Stephen Lin tahu sampah siapa ini. 1001. Stephen Lin melihat ke pintu di seberangnya. Properti di komunitas mengumpulkan sampah secara teratur setiap hari, selama Anda meletakkan sampah di pintu. 1001 ini juga sangat disiplin untuk meletakkan sampah di pintu, tetapi selalu di pintu rumah Stephen Lin. Karena itu, Yao Jing telah berdebat dengan orang-orang 1001, tetapi sulit untuk menang setiap saat, karena keluarga 1001 kejam, dan mereka selalu memarahi ayah dan ibu mereka. Yao Jing adalah orang yang beradab. Beberapa kata, itu pada dasarnya sulit untuk ditolak. Keluarga 1001 dikatakan berkecimpung dalam bisnis restoran lalat, tetapi setiap musim panas keluarga bepergian untuk sementara waktu, dan dapat dilihat bahwa bisnis restoran terbang keluarga mereka masih sangat bagus. Karena itu, sampah 1001 sering mengandung beberapa bahan busuk. Rasanya sangat buruk di musim panas, dan juga menarik lalat. Pihak manajemen properti juga menyebutkannya, tetapi tidak ada gunanya, dan kemudian hilang. Stephen Lin berjalan ke depan kantong sampah, mengambil kantong sampah, dan berjalan ke pintu 1001. Stephen Lin menepuk pintu 1001, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Seharusnya keluarga yang bangun pagi untuk membuka toko, membuang sampah langsung di depan rumah Stephen Lin dan pergi. Melihat bahwa tidak ada yang datang untuk membuka pintu, Stephen Lin tidak kesal, dia langsung membuka kantong sampah, dan kemudian mengosongkan semua sampah di dalam pintu pihak lain. Yao Jing berdiri tidak jauh dan menyaksikan adegan ini tanpa henti. Stephen Lin akhirnya tampak seperti kepala keluarga. Sudah terlambat baginya untuk bahagia. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Adapun apakah dia akan melawan 1001 karena ini, dia tidak khawatir.
Ikuti saja. 4 tahun setelah penyelesaian, Yao Jing merasa seperti ini untuk pertama kalinya, bahwa benar-benar ada kepala keluarga di rumah, dan dia dapat membantu Anda menyelesaikan banyak hal yang perlu Anda selesaikan sebelumnya. Setelah sampah dibawa keluar, bau sampah itu belum lagi mengerikan, seluruh koridor langsung dipenuhi bau swil semalaman. Jangan kembali hari ini. Stephen Lin berkata kepada Yao Jing. Yao Jing mengangguk, bau ini mungkin tidak akan hilang dalam 1 hari ini. Latihan Stephen Lin bisa dikatakan melukai musuh 1800, tapi dia masih sangat bahagia. Keduanya turun dari lift bersama. Stephen Lin berjalan ke ruang keamanan dan berkata kepada orang-orang di dalam, sampah di 1002 dan 1001 telah dibuang. Jangan pergi ke properti untuk mengumpulkan sampah. Oke. Penjaga keamanan itu mengangguk. Apakah kamu cukup hamil untuk membiarkan hal-hal itu berfermentasi selama sehari di depan pintu mereka? Yao Jing bertanya. Stephen Lin tersenyum dan berkata, itu pasti, jika tidak, properti akan naik dalam beberapa saat, dan kerja keras adalah dari properti. Setelah itu, keduanya berjalan keluar dari gedung bersama. Lisina sudah menunggu di dekat mobil, ketika dia melihat mereka berdua keluar, Lisina membuka pintu. Yao Jing dan Stephen Lin memasuki mobil satu demi satu, dan kemudian pergi ke grup Lin bersama. Grup Lin memiliki banyak pekerjaan dalam 2 hari terakhir. Proyek perumahan distrik sekolah telah diluncurkan secara resmi. Pada saat yang sama, beberapa komunitas telah memulai konstruksi. Ini dapat dikatakan sebagai jumlah pekerjaan terbesar di seluruh kota Selat selama bertahun-tahun. Bahkan Stephen Lin, ketua yang acuh tak acuh, harus melakukan perjalanan sesekali ke lokasi konstruksi. Namun, hari ini fokus Stephen Lin jelas bukan proyek perumahan distrik sekolah. Hari ini adalah hari ulang tahun Song Jingsheng, dan jamuan ulang tahun pada siang hari. Stephen Lin tinggal di perusahaan untuk sementara waktu, dan meninggalkan perusahaan setelah berurusan dengan beberapa hal untuk sementara waktu. Lisina mengantar Stephen Lin ke arah Hotel Hilton. Lisina mengamati Stephen Lin melalui kaca spion dari waktu ke waktu. Lisina dapat dikatakan cukup asing dengan majikan ini. Dia masih tidak mengerti di mana majikan ini memiliki keberanian untuk membayarnya gaji 100 juta yuan di muka. Apakah dia tidak khawatir dia akan melarikan diri? Beberapa hari ini, Lisina telah dia juga mendengar banyak desas-desus tentang Stephen Lin, seperti mantan pengecut, kebangkitan saat ini dan sebagainya. Dia penuh rasa ingin tahu tentang Stephen Lin. Dia ingin tahu mengapa Stephen Lin bisa bertahan begitu lama, dan apakah ada orang di belakangnya. Ada perdebatan tentang apakah ada orang di belakang Stephen Lin, karena ucapan Stephen Lin pada upacara suksesi menjadi sangat jarang, tetapi beberapa orang masih berpikir bahwa ada seseorang di belakang Stephen Lin. Lisina juga merasa bahwa Stephen Lin tampak seperti ada orang di belakangnya. Bos. Lisina berkata tiba-tiba. Hah? Stephen Lin melihat keluar jendela dan setuju dengan Ruo-Ruo. Kamu sepertinya tidak tertarik sama sekali dengan masa laluku, kata Lisina. Masa lalumu? Mengapa aku harus tertarik dengan masa lalumu? Tanya Stephen Lin. Saya telah melayani beberapa majikan sebelumnya. Setelah mereka melihat mata saya, mereka akan bertanya mengapa saya kehilangan salah satu mata saya. Tetapi Anda tidak, kata Lisina. Saya tidak terlalu penasaran. Saya tidak akan begitu saja memahami hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saya, kata Stephen Lin. Oh, Lisina mendengus pelan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya mungkin akan mengambil liburan singkat di masa depan, kata Lisina. Mari kita bicarakan nanti, kata Stephen Lin. Aku akan memberitahumu sebelumnya, tapi jangan khawatir, aku tidak akan lari. Aku pasti akan membayar kembali uang yang aku bayarkan di muka darimu, kata Lisina. Ya. Stephen Lin mengangguk. Bentley Stephen Lin melaju ke pintu Hotel Hilton. Pada saat ini, ada banyak orang yang berdiri di depan Hotel Hilton, salah satunya adalah Song Desheng, cucu dari Song Jingsheng. Itu adalah hari ulang tahun Song Jingsheng pada siang hari ini, dan Song Desheng bertugas menyambut tamu di pintu hotel. Song Jingsheng adalah bangsawan lokal di kota Selat, dengan banyak teman, dan banyak dari mereka berasal dari tempat lain,
Song Desheng adalah penyambut yang cukup untuk menunjukkan rasa hormat kepada para tamu. Mobil mewah datang dan pergi di pintu, tetapi Bentley Stephen Lin sama sekali tidak luar biasa. Namun meski begitu, ketika Stephen Lin menghentikan Bentley, banyak mata orang yang masih memandangi mobil itu, karena semua orang tahu bahwa hanya ada satu Continental biru yang tidak terdaftar di seluruh kota Selat, dan mobil itu adalah Stephen Lin. Stephen Lin keluar dari mobil. Di depannya ada beberapa tokoh kelas atas di kota Selat yang mengenakan pakaian yang sangat mewah. Sudut mulut Stephen Lin sedikit berkedut. Orang-orang ini telah ditolak olehnya dari keluarga Lin sebelumnya, jadi di matanya, apa yang disebut tokoh masyarakat kelas atas bukanlah apa-apa, tetapi mereka adalah hal-hal yang bahkan keluarga Linnya tidak bisa memasuki. Namun, orang-orang di kelas atas merasa sangat baik tentang diri mereka sendiri. Mereka mengangkat kepala mereka dengan arogan dan memandang Stephen Lin dari sudut mata mereka, seolah-olah mereka memberitahu Stephen Lin bahwa Stephen Lin juga sesuatu yang mereka pandang rendah. Stephen Lin melirik arlojinya. Waktu yang dia setujui dengan Yao Wenwei adalah pukul 11.30 siang. Sudah pukul 11.30 saat ini. Mengapa Yao Wenwei belum datang? Hanya memikirkannya, sebuah Mercedes-Benz berhenti di samping Stephen Lin, dan kemudian dia melihat Yao Wenwei turun dari mobil. Ada apa dengan wajahmu? Stephen Lin bertanya dengan heran, menatap wajah Yao Wenwei. Pada saat ini, Yao Wenwei memiliki beberapa goresan di wajahnya, yang sepertinya digores oleh seorang wanita. Tidak apa-apa memiliki sedikit masalah di rumah, kata Yao Wenwei dengan malu. Aku tidak menyangka temperamen He Shuhui menjadi cukup besar. Apakah kamu ketahuan karena mencuri makanan? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak. Mari kita tidak membicarakan ini, Tuan Lin. Apakah kita akan masuk? Kata Yao Wenwei. Tapi kamu harus menaruh bedak di atasnya, itu tidak terlihat bagus. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan menuju hotel. Saat dia berjalan, Stephen Lin tersenyum. Apakah kamu sudah membawa hadiahnya? Stephen Lin bertanya. Ambil, ambil. Ada di dalam tas. Yao Wenwei berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk, lalu memandang Song Desheng di depannya dan berkata, Saudara Song, selamat. Song. Desheng sedikit mengernyit, menatap Stephen Lin dan berkata, Bos Lin, kenapa kamu begitu? Senang. Ada seorang lelaki tua di keluarga, jika ada harta karun, ulang tahun ke-80 lelaki tua itu, bukankah ini hal yang memuaskan? Saya mendengar bahwa lelaki tua Song ada di sini hari ini untuk memberi selamat kepadanya. Stephen Lin tertawa. Begitu Stephen Lin mengucapkan kata-kata ini, banyak orang di kelas atas di sekitarnya segera menunjukkan senyum menghina dan mengejek. Sebelumnya, Stephen Lin sangat arogan untuk menutup semuanya. Akibatnya, Song Jingsheng, perwakilan dari kelas atas, tidak mengundang Anda di hari ulang tahunnya. Anda baru saja datang untuk memberi selamat kepada Anda. Penampilan menjilat anjing ini sangat murah. Song Jingsheng tidak mengundang Stephen Lin. Keluarga Song sudah menyapa orang lain di kelas atas tentang masalah ini. Karena kejadian ini, orang-orang di kelas atas tidak akan menyebutkan betapa bahagianya mereka. Biarkan Stephen Lin berpura-pura menjadi kekuatan seluruh masyarakat kelas atas tidak mengajak Anda bermain, apalagi yang bisa Anda berpura-pura? Bos Lin memiliki hati. Kami awalnya berencana untuk mengirim undangan ke Bos Lin, tetapi Anda tampaknya tidak terlalu memikirkan kami, Bos Lin, jadi Anda tidak mengirim undangan ke Bos Lin. Saya tidak mengharapkan Anda untuk melakukannya. Datang tanpa diundang, Bos Lin. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Dikabarkan bahwa Bos Lin sangat baik dalam menanggung penghinaan dan menanggung beban berat, dan sekarang tampaknya menjadi masalahnya. Song Desheng berkata sambil tersenyum. Bab 65. Pernyataan Song Desheng tidak mengandung satu kata kotor, tetapi setiap kata adalah tamparan di wajah, mengenai wajah Stephen Lin. Orang-orang di sekitar kelas atas tertawa terbahak-bahak, dan beberapa bahkan menggema, Bos Lin tidak hanya dapat menanggung ini, tetapi wajahnya jauh lebih tebal daripada rata-rata orang,
Kami benar-benar tidak dapat mempelajari ini. Ya, Bos Lin luar biasa, layak menjadi patriark keluarga terbesar kita di Street City. Mendengar ini, wajah Yao Wenwei sedikit malu, dia tidak menyangka Stephen Lin begitu tidak sopan kepada orang-orang ini. Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara? Stephen Lin melirik orang-orang kelas atas di sekitarnya, dan berkata dengan tatapan jijik. Stephen Lin, apakah kamu harus peduli dengan apa yang kami katakan? Kata orang kelas atas dengan marah. Aku di sini untuk memberi selamat kepada lelaki tua itu, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu lebih kaya dariku? Atau lebih tampan dariku? Atau istrimu lebih cantik dari istriku? Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Apa jenis keunggulan yang kamu tunjukkan di depanku? Stephen Lin bertanya dengan nada menghina. Ekspresi beberapa orang kelas atas telah berubah. Mereka berpikir bahwa Stephen Lin datang untuk menurunkan sosoknya kali ini, jadi mereka bekerja sama dengan Song Desheng untuk mengejek Stephen Lin, tetapi Stephen Lin mempermalukan mereka secara langsung. Kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Stephen Lin berkata, menggelengkan kepalanya, dan berjalan langsung ke hotel. Bos Lin, keluarga Song kami tidak mengirimi Anda undangan, kami tidak menyambut Anda. Song Desheng dengan cepat menghentikan Stephen Lin dan berkata, aku di sini untuk merayakan ulang tahun kakekmu dan ingin kamu mengangguk setuju? Kapan giliran keluarga Songmu untuk berbicara? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Kamu. Wajah Song Desheng menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Stephen Lin, yang masih tersenyum beberapa saat yang lalu, akan berubah menjadi wajah anjing pada saat ini. Pergi. Stephen Lin menyapa Yao Wenwei dan berjalan menuju lift. Lagu lama, Stephen Lin ini terlalu gila. Itu terlalu tidak sopan untuk keluarga Song. Ya, dia pasti datang untuk mengacaukan situasi. Orang-orang di sekitar kelas atas berseru dengan penuh semangat. Ikutlah denganku. Aku tidak akan membiarkan Stephen Lin membuat masalah. Song Desheng menggertakkan giginya. Di sisi lain, Stephen Lin sudah naik lift ke ruang perjamuan di lantai 8. Aula perjamuan penuh sesak. Song Jingsheng memiliki jaringan kontak yang luas di kota Haixia, dan dia telah menghabiskan banyak uang di lingkaran selama bertahun-tahun, jadi hampir semua orang yang menerima undangan datang. Ketika Stephen Lin muncul di pintu, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Stephen Lin mungkin tidak terkenal di kalangan orang biasa di kota Haixia, dan hanya sedikit orang yang tahu seperti apa dia, tetapi di kalangan kelas atas, ada banyak orang yang tahu seperti apa rupa Stephen Lin. Banyak orang tahu bahwa keluarga Song tidak mengirim undangan ke Stephen Lin, tetapi Stephen Lin muncul saat ini, yang menarik. Seperti orang-orang di bawah, semua orang berpikir bahwa Stephen Lin ada di sini untuk menyenangkan Song Jingsheng. Stephen Lin berjalan lurus dengan senyum di wajahnya, dan akhirnya mencapai meja utama. Song Jingsheng sedang berbicara dengan seseorang di meja utama, dan tiba-tiba menyadari bahwa seluruh ruang perjamuan tampak jauh lebih tenang, dia mendongak, dan ketika dia melihat Stephen Lin. Tuan Song, saya berharap Anda diberkati seperti Laut Cina Timur dan umur panjang seperti Nanshan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum dengan kedua tangannya digenggam. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingat aku tidak mengundangmu. Kata Song Jingsheng dengan cemberut. Kamu adalah seorang pria terkenal di kota Xiahai kami. Sebagai seorang junior, apakah ada undangan atau tidak, saya pasti akan datang untuk memberi selamat kepada Anda di hari ulang tahun Anda. Anda mungkin tidak mengundang saya, tetapi Anda harus menerima hadiah ini. Hadiah saya dipilih dengan cermat untukmu. Kata Stephen Lin. Hadiah? Song Jingsheng sedikit terkejut. Stephen Lin dikatakan sangat arogan akhir-akhir ini, dan sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk datang ke pintu untuk memberikan hadiah. Angka ini bisa dikatakan sangat rendah. Karena itu, ketika Yao Wenwei maju dengan hadiah, Song Jingsheng tidak membiarkan siapapun menghentikannya. Tuan, saya Yao Wenwei dari bisnis perhiasan di kota Tianlu. Saya yakin Anda akan menyukai hadiah ini. Yao Wenwei tersenyum dan menyerahkan kotak itu kepada Song Jingsheng. Melakukan bisnis perhiasan?
Kemudian bahkan berjalan-jalan dengan Song Jingsheng. Song Jingsheng sedikit penasaran, apa hadiah dari rekan ini? Jarang bagimu untuk memiliki hati. Song Jingsheng berkata, dia sebenarnya tidak memiliki dendam besar terhadap Stephen Lin, tapi itu karena Stephen Lin tidak bahagia. Sekarang Stephen Lin menurunkan tubuhnya untuk mengirim hadiah ucapan selamat, dia pasti tidak melakukannya. Tidak menjangkau dan memukul orang yang tersenyum. Tuan, hadiah dari Bos Lin ini pasti luar biasa. Buka dan buka mata kita. Seseorang menyarankan. Ya, Pak Tua, buka mata kami. Orang-orang di sekitar setuju. Melihat penampilan orang-orang ini, Song Jingsheng tahu ide apa yang ada dalam pikiran orang-orang ini. Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa menulis sesuatu tentang hadiah untuk mengejek Stephen Lin. Song Jingsheng tidak akan menyangkal wajah orang-orang ini. Dia berkata, jika itu masalahnya, mari kita lihat. Setelah berbicara, Song Jingsheng membuka kotak di depan semua orang. Ketika kotak itu dibuka, wajah semua orang membeku. Termasuk Stephen Lin dan Yao Wenwei. Stephen Lin sangat lega untuk Yao Wenwei. Bagaimanapun, dia adalah seorang perhiasan dan tahu banyak, jadi hadiah yang dia siapkan seharusnya tidak buruk, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada benda itu di dalam kotak ini. Itu adalah kantong plastik tipis, rata, seukuran tutup bir. Sebuah cincin tonjolan dapat dilihat di dalam kantong plastik. Setiap orang tahu apa ini. Bukankah ini yang disebut area kehidupan terlarang, Titi? Pada ulang tahun ke-80 Pastor Song, Stephen Lin memberinya Titi. Kulit Song Jingsheng segera berubah, begitu pula kulit orang-orang di sekitar kelas atas. Stephen Lin, apakah kamu melangkah terlalu jauh? Stephen Lin, lelaki tua itu berusia 80 tahun. Apa yang ingin kamu ungkapkan ketika kamu memberikan hal seperti itu? Beberapa orang dari kelas atas berteriak dengan penuh semangat. Stephen Lin, kamu. Apa maksudmu? Orang tua, aku berusia 80 tahun, kamu memberiku benda ini? Kamu? Stephen Lin, meskipun keluarga Song saya tidak sebagus keluarga Lin Anda, kami masih lokal. Bangsawan di kota Selat? Kamu apa yang kamu ingin menghina kami seperti ini? Song Jingsheng berkata dengan penuh semangat. Ada apa? Stephen Lin memandang Yao Wenwei. Aku juga tidak tahu, aku jelas menyiapkan kunci pas. Ah, aku tahu, itu pasti Shuhui. Dia bertengkar denganku pagi ini, dia pasti diam-diam bertukar hadiah, merek Titi ini kami menggunakannya di rumah. Yao Wenwei berkata dengan penuh semangat. Kamu dan istrimu masih menggunakan ini? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Aku tidak berencana punya anak sepagi ini, kata Yao Wenwei dengan canggung. Ini adalah kesalahpahaman. Stephen Lin memandang Song Jingsheng dengan malu dan berkata, Tuan, saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Tapi, kamu terlalu berlebihan, kamu. Wajah Song Jingsheng memerah oleh kemarahan Stephen Lin, dan dia terdiam. Keluarga Song di sekitarnya segera bergegas maju, menekan dada mereka lagi, dan memberi makan pil Susia Jiusin. Ayo pergi. Stephen Lin menoleh dan pergi. Setelah hal seperti itu terjadi, sejujurnya, dia merasa malu untuk tinggal di sini lebih lama. Ini benar-benar tidak disengaja. Yao Wenwei ingin menjelaskan sesuatu, tetapi melihat Stephen Lin menoleh dan pergi, Yao Wenwei buru-buru mengikuti. Ketika orang-orang di kelas atas di sekitar melihat adegan ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Bagaimanapun, status Stephen Lin ada di sana. Stephen Lin dan Yao Wenwei bergegas keluar dari ruang perjamuan dan baru saja bertemu Song Desheng. Song Desheng sedikit terkejut melihat Stephen Lin keluar. Pria ini datang begitu cepat. Bagaimana dia bisa pergi begitu cepat? Apakah karena kakeknya marah dan pergi? Sambil memikirkannya, Song Desheng melewati Stephen Lin dan memasuki ruang perjamuan. Ketika dia berjalan ke meja utama, dia menyadari bahwa Stephen Lin marah pada kakeknya, dan kakeknya hampir marah pada Stephen Lin. Stephen Lin, aku belum selesai denganmu. Song Desheng meraung penuh semangat. Stephen Lin sudah berada di lift saat ini, tetapi dia sepertinya telah mendengar kata-kata Song Desheng. Stephen Lin tahu bahwa dia benar,
tetapi dia tidak kembali untuk memaksa adegan itu. Aku pasti akan memberi istriku pelajaran yang bagus ketika aku kembali. Yeo Wenwei berkata dengan nada meminta maaf. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Stephen Lin berkata dengan ringan, Song Jingsheng hampir marah pada kita. Hampir tidak mungkin untuk menggali beberapa berita tentang anting-anting Luoshen dari mulutnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hei, itu saja salahku. Yeo Wenwei berkata dengan marah. Wanita, tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa wanita yang hilang dapat menghancurkan seorang pria, itu benar. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hari ini, dia dapat melihat bahwa sikap Song Jingsheng telah melunak. Cukup banyak, jika Song Jingsheng puas dengan hadiah yang mereka berikan, dia bisa duduk dan makan malam atau sesuatu sebentar, dan kemudian memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan Song Jingsheng. Akibatnya, jika Hishui melakukan ini, maka jangan pikirkan melakukan apapun. Yeo Wenwei tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia bukan bawahan Stephen Lin tidak dapat menemukan setelan 3 potong Luoshen. Dengan hal-hal seperti ini, dia sangat kasihan pada Stephen Lin. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya hanya bisa berbicara dengan Song Jingsheng secara terbuka dan jujur. Pria ini adalah seorang pengusaha. Karena dia adalah seorang pengusaha, tidak ada yang tidak bisa dia bicarakan. Selesaikan, kata Stephen Lin. Bos Lin, kamu sangat suka bercanda, kata Yeo Wenwei dengan ekspresi malu. Jika masalah ini dapat diselesaikan dengan pemukulan, maka Anda dapat membakar dupa yang tinggi, kata Stephen Lin. Yeo Wenwei menghela nafas. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Yao Jing. Stephen Lin mengangkat telepon, dan suara tergesa-gesa Yao Jing datang dari ujung telepon yang lain. Mengetahui, di mana kamu, sesuatu yang besar telah terjadi.